sebelum kita melakukan proses coaching ini, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Kemudian saya ingin sedikit mendiskusikan rubrik penilaian hari ini ya Bu. Baik Bu, pada kegiatan hari ini proses coaching ini ya Bu, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur IRTA atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian juga bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan yaitu kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Yang kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Terus pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi nih Bu, yang ingin Ibu observasi? Mungkin mendengarkan dengan aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapinya, sehingga coach saya dapat mengatasi masalah yang ada. Oke, baik Bu, demikian dulu ya pra-observasi kita kali ini. Silakan untuk melakukan proses coaching terhadap coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sukman. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Pak, dengar-dengar ada yang ingin Bapak ceritakan atau Bapak sampaikan dengan saya Pak? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Ibu terkait permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Pak terkait kegiatan kita banyak pada hari ini. Nah, jadi apa yang ingin Bapak ceritakan sama saya Pak? Begini berkaitan tentang guru, di mana guru tersebut penyampaiannya masih secara konvensional, ramah hati. Nah, guru tersebut tidak menggunakan media yang bervariatif seperti itu. Kita ketahui bahwa zaman sekarang teknologi sudah canggih, kemudian kemajuannya sudah pesat. Seharusnya guru di sekolah saya itu seharusnya menggunakan metode yang lebih bervariatif seperti itu. Oke Pak, kalau saya garis bawah ini Pak ya, bahwa permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru itu kurang bervariatif begitu Pak ya? Iya, kurang bervariatif dalam pemilihan metode dan strateginya seperti itu. Baik Pak, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang dapat Bapak ceritakan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan itu khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Nah, jadi yang ingin Bapak harapkan adalah adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan seperti apa ya Pak yang ingin Bapak harapkan? Perubahan yang ingin saya dapatkan adalah misalnya adanya perubahan dalam metode pembelajaran yang lebih bervariatif, kemudian strategi yang lebih bervariatif, dan aktivitas yang di mana aktivitas itu intinya lebih bervariatif seperti itulah. Baik Pak. Nah, dari pernyataan yang Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran menggunakan metode media yang bervariatif itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Iya. Terus dan itu berada di level 10 begitu. Iya. Nah, kira-kira di sekolah Bapak sekarang itu berada di level berapa? Saya kira masih berada di level 5 karena di sekolah saya banyak yang guru-guru senior. Agak sulit rasanya kalau di atas 5 seperti itu. Saya rasa masih 5. Oke Pak ya.
di level 5. Nah, jadi di kondisi seperti ini kira-kira masih di level berapa Pak bisa ditingkatkan agar terlihatnya adanya perubahan gitu, perubahan pembelajaran ya yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak. Mungkin untuk saat ini bisa ditingkatkan ke level 7 ya, Bu. Karena mungkin saya rasa agak sulit kalau ke level yang lebih tinggi mengingat rekan-rekan saya itu sudah senior di sekolah saya. Jadi mungkin ada perubahannya cukup sedikit ya di level 7 seperti itu. Baik Pak. Nah, dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Nah, kira-kira usaha apa yang Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya juga masih memikirkan perubahan ya, Bu, ya. Rencana yang kedepannya yang bisa saya lakukan mungkin mentoring, kemudian seperti pendampingan individu secara secara langsung ya, Bu, ya, atau secara bergantian nantinya seperti itu. Oke, Bapak akan merencanakan adanya mentoring gitu Pak ya, pendampingan individu. Nah, selain itu ada tidak Pak strategi ya yang mungkin perlu Bapak terapkan untuk rekan sejawat agar rekan sejawat tersebut tidak tersinggung dengan penyampaian yang Bapak sampaikan? Mungkin kalau bukan mentoring, saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah, gitu ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya penyampaian pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu. Baik Pak, berarti Pak Sukma sudah merencanakan mentoring gitu ya, pendampingan individu atau pelatihan dan workshop. Nah, dari ketiga rencana yang Bapak buat, kira-kira untuk saat ini lebih nyaman itu atau lebih cepat ya Pak ya, bisa terrealisasikan itu yang mana Pak? Sepertinya untuk sekarang mentoring dulu ya, karena untuk pelatihan dan workshop itu membutuhkan persiapan yang matang, kemudian biayanya juga harus dipersiapkan dengan betul-betul. Jadi mungkin saya lebih nyaman untuk mentoring dulu seperti itu. Baik Pak. Oke, untuk kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak membutuhkan support atau bantuan siapa begitu Pak? Untuk mentoring, saya rasa saya membutuhkan bantuan dari rekan-rekan sekolah yang lebih ahli di bidang IT-nya, ya. Sehingga nanti diharapkan rekan guru saya dapat menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Baik Pak. Berarti Bapak membutuhkan rekan-rekan di sekolah ya Pak ya untuk berkolaborasi begitu ya. Kira-kira kapan Pak bisa terrealisasikan? Ya, secepatnya, Bu. Kira-kira minggu depan saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya seperti itu. Oke Pak Sukma, saya tunggu ya kabar dari Bapak untuk melakukan mentoringnya. Saya sudah tidak sabar lagi Pak ya untuk mendapat kabar-kabar terbaru gitu dan cerita dari Bapak. Kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini? Setelah melakukan coaching ini, saya merasa senang dan bahagia karena dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah, saya tidak seorang diri, namun ada coach yang membantu saya, sehingga solusi yang saya harapkan dapat membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke Pak Sukma, mungkin percakapan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu Pak ya. Semoga rencana Bapak ke depannya lebih sukses dan dapat membuat sebuah perubahan yang lebih baik. Sekian dari saya Pak ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iliza. Waalaikumsalam Bu. Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Sukma. Ya benar Bu. Nah, sebelum kita menutup proses coaching ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan saat melakukan proses coaching tadi? Dalam proses coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur TETRA ya Bu ya. Yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab begitu. Sehingga alur cerita tersebut ya dapat menggali coach saya untuk mengeluarkan segala permasalahan yang sedang ia hadapi. Oke Bu, menurut
saya sih sebagai observer, proses coaching Ibu dengan Kak Sukma tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur Tirta juga sudah sesuai. Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Kak Sukma, sehingga Kak Sukma bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan tadi? Jadi saya harus memahami lebih dalam lagi Bu ya proses tirta, alur tirta gitu ya dalam melakukan proses coaching ini, agar saya lebih dapat menggali lebih dalam lagi coach saya Bu, mengeluarkan segala permasalahan yang sedang dia hadapi gitu. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.